Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat dalam 24 jam terakhir Bitcoin mengalami rebound yang lumayan signifikan dan kita sekarang kembali ke kurang lebih area $62.000. Setelah baru beberapa hari yang lalu kita sempat melihat Bitcoin break di bawah 60, namun itu terbukti hanya sekedar fake out dan kita sekarang mengalami rebound yang signifikan. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini apakah ini berarti kita sudah saatnya untuk masuk kembali ataukah masih ada sesuatu yang masih perlu kita waspadai untuk beberapa waktu ke depan. Diikuti juga beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global, market cap crypto berada di angka 2,12 triliun dolar. Dan kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya semuanya hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan hampir 3% di 2,95 ke 145,85 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, yang menjadi salah satu penyebab kenapa kita melihat Bitcoin kemudian reboundnya signifikan dan kita melihat tidak ada pullback yang terlalu berarti, kita melihat ada rebound yang terus-menerus mengalami kenaikan. Artinya dari 59.000 kemarin, tanpa ada hadangan yang berarti, kita kemudian nyampe lagi ke 62.000. Jadi kenaikannya terjadi secara terus-menerus. Rally-nya sustain, gitu ya. Nah, itu juga dibantu oleh inflow dari spot Bitcoin ETF di Amerika Serikat. Kalau misalnya kalian lihat datanya kemarin, kita melihat ada beberapa spot Bitcoin ETF yang menghasilkan inflow lumayan besar. Salah satunya dari ARK Invest yang tickernya ARKB. Mereka mendapatkan inflow sebesar 1.559 Bitcoin atau kurang lebih 98 juta dolar. Tidak hanya di situ teman-teman, kita juga melihat Fidelity melakukan hal yang sama. Angkanya tidak jauh berbeda dengan ARK Invest. Di sini mereka mendapatkan inflow 1.870 Bitcoin atau kurang lebih 117 juta dolar. Namun menariknya kita tidak melihat BlackRock melakukan hal yang sama ya. Justru BlackRock itu net flow-nya 0. Artinya tidak ada outflow, tidak juga terjadi inflow. So, mereka hold. Dan dengan adanya pembelian kurang lebih 3.000 Bitcoin kemarin, itu juga yang sedikit banyak mendukung ya pergerakan kenaikan dari Bitcoin itu sendiri. Ini sekali lagi menggambarkan seberapa pentingnya kita untuk bisa melihat konsistensi dari segi inflow untuk spot Bitcoin ETF. Beberapa waktu belakangan saya harus katakan masih belum terjadi konsistensi ya. Karena sesekali kita selalu mendapatkan adanya outflow, diikuti inflow mungkin 2-3 hari, tapi kemudian ada outflow lagi terjadi, yang membuat kita melihat juga dari segi price action, Bitcoin masih mengalami yang namanya konsolidasi. Pergerakannya juga masih turun naik, seperti yang sudah kita lihat selama 7 bulan terakhir ya, di mana Bitcoin itu terkonsolidasi dari area 70.000 hingga roughly area 55.000 dolar. Jadi itu yang pertama teman-teman, kenaikan yang kita lihat beberapa hari terakhir didukung juga oleh inflow dari spot Bitcoin ETF. Yang kedua, kalau misalnya kita bicara dari sisi cycle Bitcoin itu sendiri, teman-teman, ini adalah chart yang menggambarkan apa yang terjadi setelah Bitcoin melakukan halving. Dan ini adalah halving tahun 2020 dan juga 2016. Memang kalau misalnya kita mendengar ya kata-kata orang, setiap kali Bitcoin melalui halving itu biasanya adalah saat di mana Bitcoin akan mendapatkan rally yang signifikan. Tapi kalimat tersebut sebenarnya tidak lengkap, teman-teman. Yang lebih lengkapnya adalah setelah halving, Bitcoin biasanya akan mengalami konsolidasi terlebih dahulu dan kemudian kita akan mendapatkan pergerakan yang lumayan signifikan setelah roughly setengah tahun setelah halving. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di sini, baik di tahun 2016 dan juga 2020 sebenarnya sama. Setelah halving, kita tidak langsung meroket, teman-teman. Kita bahkan sempat melakukan pullback di tahun 2016, kemudian start mendapatkan konsolidasi, dan pada akhirnya kita baru mendapatkan momentum kurang lebih setengah tahun setelah halving.
dan itu pun tidak langsung pergerakannya parabolik. Kita mendapatkan ada beberapa kali fake out lagi, atau kita bisa sebutnya semacam bear trap lah ya. Dan kemudian kita barulah mendapatkan pergerakan yang parabolik. Sama juga di tahun 2020, pada saat kita melalui halving, yang terjadi bukanlah kita tiba-tiba ngepump. Kita justru mendapatkan ada konsolidasi yang berkepanjangan, diikuti ya momentumnya mulai start bullish, tetapi belum terlalu parabolik. Barulah ketika kurang lebih setengah tahun setelah halving, kita melihat momentum bullishnya mulai datang, dan kita melihat rally-nya signifikan ke atas. Dan sebenarnya apa yang kita lihat di tahun 2024 ini juga tidak jauh berbeda teman-teman dengan apa yang kita lihat di 2 cycle sebelumnya. Setelah halving, kita memang tidak langsung juga meroket, dan kita melihat pergerakannya justru adalah pergerakan konsolidasi. Dan kita sudah lihat konsolidasi tersebut selama 7 bulan terakhir. Dan guess what? Kalau misalnya memang kita akan melihat time frame yang sama dengan apa yang kita lihat sebelum-sebelumnya, maka harusnya dalam kurun waktu 1-2 bulan lagi, kita bisa melihat momentum bullish untuk Bitcoin kembali datang. Artinya di bulan November atau Desember harusnya akan menjadi saat-saat yang cukup baik ya secara time frame bagi Bitcoin untuk kembali break ke area all time high yang baru. Tentunya menjelang kuartal 1 2025, harusnya kita bisa melihat akan ada persiapan untuk pergerakan parabolik, dan mungkin di kuartal 2 tahun 2025 kita baru akan mendapatkan pergerakan parabolik terakhir menjelang ke cycle top. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga menunjukkan ke kita secara data, teman-teman, bahwa year to date sampai hari ini ya, di tahun 2024, sebenarnya performa Bitcoin itu masih sangat baik, teman-teman. Walaupun mungkin bagi sebagian orang, kenapa Bitcoin nggak bergerak gitu ya? 7 bulan terakhir range-nya hanya di sekitaran area itu saja. Tapi perlu kalian ketahui, kalau kita tarik datanya dari tahun 2024 awal hingga sekarang, kita telah melihat Bitcoin mengalami kenaikan kurang lebih 49%, teman-teman. Dan itu bahkan mengalahkan hampir semua aset kelas lain di tahun 2024 ini. So, kalau misalnya ada yang mengatakan, ngapain kalian di Bitcoin, nggak gerak-gerak kok. Tapi itu kalau kita bicara 7 bulan terakhir. Kalau kita bicara dari awal tahun 2024 hingga sekarang, berbeda cerita. Karena dari awal tahun hingga sekarang, kita melihat Bitcoin mengalami apresiasi 49,2%. Itu melebihi performa dari silver, equities, gitu ya. Kemudian gold, saham, seperti Nasdaq dan lain seterusnya, real estate, dan lain seterusnya. Ini adalah list aset-aset yang ada di dunia. Dan memang rata-rata menghasilkan returns yang lumayan ya, tapi itu juga masih kalah dengan Bitcoin. Jadi ini mungkin bisa menjadi semacam pencerahan lah bagi teman-teman yang mungkin sekarang mengeluh kenapa Bitcoin itu nggak gerak-gerak. Kalian perlu tahu teman-teman, kita telah mengalami apresiasi harga kurang lebih 300% dari low bear market di tahun 2022. Dan akan sangat-sangat sehat bagi kita untuk melihat Bitcoin mengalami konsolidasi seperti ini sebelum pada akhirnya kita melanjutkan rally. So far sebenarnya tidak ada yang menurut saya terlalu mengkhawatirkan baik dari segi data maupun indikator. Dari segi time frame pun kita sebenarnya masih mirip-mirip aja dengan apa yang kita lihat beberapa cycle sebelumnya. So kalau misalnya sudah ada argumen bahwa kali ini akan berbeda, ya saya nggak tahu dasarnya dari mana gitu ya. Karena menurut saya pribadi secara data dan juga indikator, semuanya masih merujuk ke arah yang sama. So sekarang kita bakalan bahas ke price action-nya teman-teman. Apa yang sedang terjadi di Bitcoin selama 24 jam terakhir. Nah sebenarnya kemarin teman-teman yang saya cari adalah semacam konsolidasi sebelum kemudian saya mau long. Saya sampaikan kalau misalnya kita bisa break di atas 61.300 dan start mendapatkan konsolidasi, ini akan memvalidasi scenario inverse head and shoulder kita. Dan itu adalah peluang bagi kita untuk kemudian long, menargetkan setidaknya ke area trendline di sini. Unfortunately, teman-teman, kita tidak melihat hal tersebut terjadi. Jadi ini adalah salah satu contoh juga di mana kita telah menetapkan trading plan kita telah mempersiapkan setup-nya, tetapi kemudian tidak diberikan oleh market. Jadi ya kesimpulannya bukan rezeki, teman-teman. Itu saja. Dan kita tetap harus disiplin untuk tetap menunggu setup yang rapi datang berikutnya. Jangan sampai karena mungkin kita miss satu kesempatan di sini, kemudian kalian mengatakan, wah kalau begitu lain kali saya nggak perlu nunggu setup lagi kok.
mending saya langsung masuk aja daripada saya ketinggalan seperti ini. Nah, itu kalimat yang berbahaya, teman-teman. Kenapa? Karena perlu kalian ingat bahwa ini adalah mungkin suatu senario di mana kita langsung mengalami rally tanpa ada koreksi. Tetapi kalau misalnya kalian langsung masuk, katakanlah di sini, ya kan? Kalian langsung masuk di sini, dan yang terjadi berikutnya adalah justru kita sell off. Kalian pasti bakalan bingung keluarnya di sebelah mana. Karena kalian masuk tanpa ada setup. Katakanlah kalian bisa menaruh stop loss di sini. Kalau kalian taruh stop lossnya di sini, sedangkan target profitnya di sini, secara RR itu nggak masuk, teman-teman. Mungkin hanya kurang lebih 1,2 atau 1,3 banding 1. Oke, beda cerita kalau misalnya yang terjadi kemarin adalah konsolidasi. Ini mungkin untuk gambaran aja ya, teman-teman. Konsolidasi dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk bull flag misalnya. Breakout dari bull flag tersebut, ini mungkin bisa menjadi trigger bagi kita untuk masuk. Nah, kita bisa protect diri kita di bawah area bull flag tersebut dan menargetkan ke sini. Dari sini kita mungkin bisa mendapatkan RR 2 atau 2,5 banding 1. Itu jauh lebih baik daripada cuma sekitaran 1,2 banding 1. Nah, tapi unfortunately kita nggak mendapatkan setup tersebut, teman-teman. Oke? Dan pada akhirnya kita telah menyentuh target profit di sekitaran area trend di sini, yang berarti sekarang bukan lagi saatnya untuk membeli, kalau bagi saya. Nah, lalu teman-teman, apa yang bisa kita expect berikutnya terjadi ke Bitcoin? Nah, kalau misalnya saya ditanya ya, sekarang lebih make sense itu cari peluang untuk buy atau untuk sell gitu ya, long atau short. Jawaban paling sederhananya teman-teman itu justru adalah short. Kenapa? Karena sekarang kita kembali ke area resistance berupa trendline di sini, teman-teman. Nah, selama area trendline ini belum berhasil kita tembus, maka ini akan bertindak sebagai area resistance. Dan walaupun kita mengalami kenaikan yang signifikan tanpa ada pullback seperti ini, bukan berarti kita tidak bisa kembali reverse ke bawah. Jika memang ada semacam indikasi bahwa kita kemudian akan kembali mendapatkan setidaknya semacam pullback, itu kemungkinan besar akan saya manfaatkan. Salah satunya, contohnya kita bisa mendapatkan sedikit fake out ke atas dan kemudian kita drop dan nembus di trendline yang terbentuk nantinya di sini. Ini akan menjadi trigger saya. Oke, atau misalnya ada double top misalnya di sekitaran area ini. Dan kemudian kita sell off breakdown di bawah neckline-nya. Itu juga bisa menjadi trigger bagi saya. Dan itu kita bisa menargetkan setidaknya ada semacam pullback dari sini. Contohnya gimana senario yang serupa terjadi? Ini nggak lama, teman-teman. Kita baru lihat hal tersebut terjadi mungkin di awal bulan September ya. Pada saat itu juga sama, kita mendapatkan ada trend line di sini. Ya kan? Kemudian kita juga sempat mendapatkan ada pergerakan yang cukup masif ke atas. Nah, tapi kemudian apa yang kita lihat di sini, kita mendapatkan ada double top. Dan kita kemudian mendapatkan pullback. Nah, it depends kalau misalnya teman-teman masuk dengan setup apa ya. Kalau misalnya kalian masuk dengan trend line di sini, ya kan? Dan kalian mungkin memprotek diri kalian di atas area resistance terakhir di sini. Dan kalian menargetkan ke sekitaran area ini mungkin bisa menjadi setup ya kurang lebih roughly 2 banding 1. Tapi ini hanya untuk scalping memang teman-teman, bukan untuk swing ya. Sama juga dengan yang sebelumnya di sini teman-teman. Selama kita belum breakout, ini masih berpotensi jadi resistance. Di sini juga sama, kalau misalnya teman-teman perhatikan. Ini ada trend line, ya kan? Nah, kita mendapatkan rally yang lumayan signifikan, tapi apa yang terjadi kemudian di sini? Kita lagi-lagi mendapatkan sell off. Walaupun sebelumnya diawali oleh pergerakan yang sebenarnya cukup impulsif, teman-teman. Tapi kita perlu tahu ini adalah area resistance. Kalau kita sudah jebol di atas area itu seperti yang kita lakukan di sini, nah itu mungkin beda cerita. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, kita harus asumsikan trend tersebut adalah major resistance. Oke? Setidaknya di time frame kecil. Dan ini bisa provide returns yang lumayan, profit yang lumayan di sini, ya kan? Kalau kalian masuk di sini atas dasar breakdown dari trend line, ya kan? Ini bisa menciptakan ya RR yang mungkin 3 banding 1 bahkan. Nah, jadi hal itulah yang mungkin bisa menjadi salah satu yang saya pantau sekarang, teman-teman.
Setidaknya saya targetkan semacam pullback. Tetapi dengan catatan, ada setup-nya, teman-teman. Saya mau melihat antara ada sebuah fake out ke atas, breakdown dari trend line, ini akan menjadi trigger saya. Atau kita mendapatkan ada double top di sini, dan breakdown. Itu akan menjadi trigger juga. Either way, selama kita belum breakout dari trend line ini, maka saya akan memfokuskan diri untuk mencari peluang untuk short. Tetapi catatannya teman-teman, ini hanya untuk scalping. Mungkin hanya menargetkan setidaknya ke sekitaran area 61.700 roughly di sana. Oke, kalau misalnya saya dapatkan setup dengan RR yang minimal 2:1, akan saya ambil. Invalidasinya apa? Invalidasinya sesimpel kalau misalnya kita ternyata berhasil untuk breakout dari area trendline di sini. Oke, saya perbesar supaya lebih gampang teman-teman ngelihatnya. Ini saya hapus. Jika yang terlihat nanti adalah breakout dan start konsolidasi di atas area ini, maka berarti saya tidak lagi akan mencari peluang untuk short. Dan ini justru bisa dimanfaatkan mungkin untuk mencari peluang untuk long. Tapi dengan catatan kalau misalnya ada bullish continuation pattern di area tersebut. Jadi setup mana yang bakalan tereksekusi tergantung pada market. Sekali lagi kita di sini teman-teman tidak mencoba untuk mendahului market. Kita tidak pengen kasih tahu market apa yang dia harus lakukan. Karena memang nggak bisa teman-teman. Kita bukan tukang ngaturnya. Kita cuma bisa beradaptasi dan memanfaatkan apa yang market kasih ke kita. Jadi kita ikutin alur market. Jangan dibalik. Jangan teman-teman maunya mengatur market. Karena nggak bakalan bisa. Siapapun kalian. Ya kan? Jadi selama market memberikan kita clue dan kemudian ada setup yang bisa dimanfaatkan, nah itu yang kita ambil. Kita juga nggak perlu tahu yang mana yang bakalan dikasih. Ya nanti akan dikasih tahu gitu loh. Sesuai dengan apa yang sudah saya gambarkan barusan, itu akan yang saya manfaatkan. Tapi secara pribadi saya mungkin lebih prefer untuk short term-nya adalah untuk nge-short. Menargetkan setidaknya ke sekitaran area 61.700 atau bahkan sedikit di bawah area itu. Kalau RR-nya dapat, itu akan saya ambil. Tapi sekali lagi, ini peluang untuk scalping kalau short-nya. Kalau untuk long-nya, ini mungkin teman-teman bisa jadikan sebagai peluang untuk swing. Menargetkan setidaknya ke sekitaran area high terakhir di 66 ribuan. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.